Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba lagi membuat lab dalam training CyberOps Associate. Kita akan coba kerjakan lab 27.2.15 yaitu Investigating Malware Exploit. Silakan di-download PDF-nya. Jadi ini lab kita. Kita akan investigasi malware exploit. Jadi ada 4 bagian di sini. Lumayan panjang ya. Jadi yang pertama kita akan coba belajar tentang malware exploit ya, tapi dengan menggunakan Kibana. Kemudian part 2 kita juga akan investigasi exploit dengan menggunakan Squeal. Part 3 kita akan coba menginvestigasi sebuah serangan atau attack dengan menggunakan Wireshark. Dan yang terakhir part 4 kita akan coba examine exploit dengan menggunakan artifacts. Oke, yang dibutuhkan hanya ini. Kita memerlukan Security Onion Virtual Machine. Ini dia. Saya sudah jalankan di dalam VirtualBox. Lalu kita juga memerlukan akses internet ya. Jadi modul ini memerlukan akses internet. Oke, langsung saja di part yang pertama. Kita akan coba belajar atau melihat apa itu malware exploit dengan menggunakan Kibana. Jadi di Security Onion-nya kita jalankan Kibana. Sudah ada di desktop ya untuk shortcut-nya. Username-nya analis, password-nya CyberOps. Oke. Nah, sambil dia jalan kita lihat apa yang akan dilakukan. Jadi di sini kita disuruh untuk mengatur waktu itu di pada bulan Januari 2017 ya, pada bulan Januari 2017. Kita lihat di sini ya, untuk mengatur waktunya kita buat tahun 2017 bulan Januari. Jadi mulai tanggal 1 kita buat 2017 Januari sampai tanggal 31. Jadi mulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Januari 2017. Oke, klik go. Jadi Kibana ini sebenarnya adalah bisa dikatakan sebuah alert ya, alert logs. Jadi semua log yang ada itu bisa diakses lewat Kibana untuk keperluan nanti kita analisis. Nah, untuk pada bulan Januari tahun 2017 itu ada 1910 log yang tercatat ya. Jadi sama seperti di lab sini. Ada 1910 log yang tercatat. Nah, kita bisa lihat nanti di sini. Ini dia lognya. Ini sebenarnya grafik, tapi karena dia kecil ya. Karena ini kita lihat ini per hari ya. Jadi dia kecil. Kalau kita bisa kecilkan lagi per jam, dia bisa jadi grafik. Nanti kita bisa tarik-tarik seperti ini ya. Kita bisa tarik-tarik seperti ini. Jadi mungkin butuh beberapa waktu sampai dia bisa expand sampai jadi grafik gitu. Nah, seperti ini ya, Anda bisa tambah expand lagi. Nah, di modul kita akan coba untuk menganalisa ya. Di sini kita disuruh untuk pergi ke bagian NIDS ya. NIDS, kita klik NIDS di sini. Oke. Nah, untuk NIDS ya, alert count-nya itu ada 147 ya, ada 147. Anda bisa lihat di sini 147. Grafiknya seperti ini. Ini tidak sama grafiknya karena yang tadi saya sebutkan kita bisa buat expand ya, kita grafiknya. Oke. Jadi harusnya ini sudah sama ya. Harusnya sudah sama. Ini ada 147 untuk ininya ya. Sini ada, kita lihat di sini ada 23 ya. Count-nya ada 23 di lab juga. Kalau kita lihat di sini ya, pointingnya ada 23 ya. 23 kita lihat. Oke, itu adalah kejadian pertama atau event pertama yang ada pada bulan Januari tahun 2017. Nah, sekarang kita akan melihat ya, log ini ya, dari 147 log ini. Silakan scroll ke yang paling bawah. Ini dia ya. Jadi ada alertnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 ya. Ada 10 alerts ya dari NIDS. Kita bisa lihat di sini ya, sudah sama ya, ada 10. Mulai
27 Januari ya, 27 Januari mulai pukul 22.56 46 detik. Oke. Jadi kita lihat di sini. Oke, ya, kita lihat di sini. Ini alertnya berapa ya? Oh, ini 43. Oh, sebentar. Berarti kita harus pilih yang pertama ini ya. Kita pilih event yang pertama. Oke. Lalu kita pergi ke yang paling bawah sini. Nah, ini dia ya, itu event yang pertama. Jadi sudah sama ya, 225443. Oke, jadi kita akan analisis event yang pertama tadi yang 23. Oke, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Jadi kira-kira kapan pertama kali NIDS deteksi alert di Kibana ini ya. Ini ya tadi 27 Januari 2017 225443 ini ya, sama. Oke, ini sama. Kemudian ada pertanyaan source-nya apa? Ini 172.16.4193 sama ya. Kemudian destination-nya apa? Destination-nya ini 198.87.234.129. Lalu port yang di alert ini apa? Port apa? Oh, port 80. Port 80 itu apa? Port 80 adalah port HTTP atau port web. Nah, kemudian di sini kira-kira ini klasifikasinya ini apa? Alertnya apa? Alert klasifikasi pada ini. Nah, kita bisa lihat ini alertnya adalah Trojan ya. Alertnya adalah Trojan di sini. Ini ya. Klasifikasinya Trojan activity. Oke. Kemudian destination geo country name-nya apa? Ini destination geo country-nya adalah Russia. Oke, lanjut. Oke, kemudian Anda perhatikan, jadi di web browser on a computer that can connect to internet, go to the link. Oke, jadi silakan pergi ke link ya, silakan pergi ke link sini, signature into the field. Jadi mana ya, signature into field? Kita pergi ke signature info ya. Ya, signature info di sini. Silakan diklik. Nah, ini makanya kita perlu internet ya. Makanya kita perlu internet. Oke. Nah, di sini ya kita bisa mengetahui ya, kita bisa mengetahui kira-kira jenis malware family apa ini ya, malware family apa. Nah, di sini Anda bisa lihat ini malware family-nya adalah exploit kit RIG ya, malware family-nya adalah exploit kit RIG. Kemudian dia punya severity of exploit itu apa? Oh, dia punya severity ini major ya. Severity-nya major. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bisa dilihat di sini ya. Hasil dari kita klik signature info yang ada di Kibana. Oke. Kemudian kira-kira apa sih ini exploit kit ini? Jadi coba cari di internet apa ini exploit kit. Jadi ternyata exploit kit ini ya, itu dia bisa menggunakan multiple website untuk redirect. Jadi kita misalkan kita buka sebuah website, dia bisa redirect kita sehingga bisa mengambil file ya, atau malware ya, atau exploit yang bisa saja membahayakan kita. Jadi itu ya, untuk exploit kitnya dia bisa multiple website di redirect. Nanti kita lihat sebentar website apa yang di redirect dan lain-lain. Oke, kita balik lagi ke Kibana ya. Kita balik lagi ke Kibana. Silakan kita disuruh di sini untuk melihat ID-nya, alert ID. Silakan diklik, nanti akan terbuka cap me. Jadi ini sebenarnya adalah sama seperti Wireshark ya, yang detailnya, tapi dalam bentuk disajikan dalam web ya. Jadi yang biru ini sudah kita ketahui ada apa ya, request, sedangkan yang merah ini adalah response. Nah, di sini dikatakan bahwa oh ya, ini filenya di sini ya, sesuai keterangan filenya ini. Kemudian ada yang dilakukan di sini, yang di sini dideteksi, ternyata ada file gzip ya, ada file gzip. Lalu timestamp-nya ini tanggal 27 Januari pukul 22.5443. Lalu di sini kita disuruh untuk mengexamine. Nah, kira-kira website mana yang user mau coba connect ya?
website mana yang user mau coba connect. Nah, di sini ternyata user mau coba connect ke sini. Home improvement ya. homeimprovement.com. Kemudian dia refer kemana? Ini dia refer kemana? Dia refer ke sini. tyu.benme.com. Itu kita bisa analisis ya. Cara analisisnya seperti itu. Karena kita sudah ketahui bahwa ini dia adalah exploit kit. Tadi kan dikatakan bahwa dia bisa redirect multiple website. Jadi jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita buka ini ya, home improvement, dia sebenarnya merefer ke sini, tyu.benme.com. Oke. Jadi ada pertanyaan, kira-kira konten apa yang di request? Nah, ini file gzip ya. Yang di request adalah file gzip. Oke, kita lanjut, disuruh close ya, close tabnya. Lalu kita balik lagi ya ke sini ya, ke Kibana. Sekarang kita akan melihat HTTP ya. Jadi dari sini, oke. Dari kita balik lagi ke atas di sini, di seek hunting itu ada HTTP. Oke. Nah, di HTTP sini ya, di HTTP sini mana tadi ya? Sorry. Oke. Nah, di HTTP dashboard ya, kita harus melihat ya, verify apakah waktunya begini ya, absolute time range-nya ini mulai dari 22.54.30 dari tanggal 1 sampai 22.56. Betul ya? 22.54.30. Oke. Ini sudah HTTP tadi ya. Bentar. Oke, ini 54.30. Ini 54. Oke, tidak ya, berarti kita rubah ya. 54.30 sampai 56.00. Oke. 56.00. Oke, kita go. Sip. Ya, sudah ya, 54.30 sudah sama seperti ini. Sama ya, sini dan di lab. Nah, kemudian kita disuruh scroll down ke bawah dan melihat kira-kira ada website apa saja. Nah, ini dia ya. Ini dia. Nah, ini ada beberapa website yang bisa kita lihat. Oke. Ada ini ya, ada Bing, oke, ada P27, oke. Ada apa lagi, home improvement ya, ada tyu.benme, ada Google Analytics, ada API blocker, ada Spotsbill ya, Spotsbill. Wah, mana Spotsbill ya? Kok saya nggak ada Spotsbill ya? Kita lihat Spotsbill. Di sini ada Spotsbill nggak? Ntar kita pastikan dulu ya. 2254 27 Januari 22.54.30 sampai 20 Januari 22.56.00. Betul ya, harusnya sudah benar ini. Sudah benar. Kita juga sudah di HTTP kan ini. HTTP. Iya ya, harusnya sudah benar ya, HTTP. Cuma mungkin ada perbedaan ya, ada perbedaan sedikit. Soalnya di sini ada Spotsbill. Mana ya Spotsbill? Saya tidak menemukan nih Spotsbill di sini. Ya. Lalu ada FP download, oke, ada memang. Lalu ada retro tip. Mana retro tip ini? Nggak ada ya. Retro nggak ada. Oke, mungkin sudah agak berbeda modulnya, atau mungkin saya salah, nanti kita cek lagi ya. Nanti kita cek lagi. Oke.
tapi sudah benar ini kan. 225430. Sebentar. 2254. Oh, oke, sudah benar. Oh, sorry. Oh, betul, sudah benar 27 Januari. 225430, 225600. Ah, udah benar sih, berarti ada perbedaan sedikit. Nah, kira-kira dari sini apa yang apa ya? Dari sini kira-kira mana website yang mengandung? Oh, sorry. Lihat di sini ada nextnya. Oke, ini ada nextnya. Sip. Jadi ada ini ya, ada nextnya retrotripvisionurbana.com. Lalu ada Spotsbill, betul ya. Semua di sini tadi ada. Dan di sini kira-kira mana website yang ada exploit. Jadi yang dicurigai di sini ini ya, ada Retrotrip, ada Spotsbill, ada Home Improvement, ada tio.bnme. Itu dia. Oke. Nah, kemudian kira-kira apa MIME types-nya dari sini ya, yang kita bisa lihat. Ini ada word cloud-nya. Ini dia ya, ada image ya, ada text HTML, text plain, text JSON, ada application JavaScript, image GIF, dan ada Shockwave Flash. Jadi ini ya, kita bisa investigasi hasilnya seperti itu. Oke, hasilnya seperti itu. Nanti kita akan lihat sebentar untuk file-file ini bagaimana. Oke, jadi part 1 sudah selesai. Jadi kita sudah mencoba untuk belajar apa itu malware ya, yang kita bisa dapatkan lewat Kibana. Jadi Kibana sudah ada alertnya. Kita sudah lihat tadi ada mulai dari NIDS ya, kemudian kita lebih spesifik lagi ke HTTP. Jadi tadi ada request sebuah file, jadi exploit itu dia redirect sehingga mengambil file GZIP yang tadi. Oke. Sekarang step yang kedua, kita akan mencoba menginvestigasi ini menggunakan Squil ya, Squil. Jadi ini saya close saja ya. Ini mana Squilnya? Oke, ini Squilnya. Jadi dibuka Squilnya. Oke, seremnya sama ya, analis. Passwordnya CyberOps. Oke. Nah, di sini semua sensornya disuruh bukan sensor ya. Network to monitor ya, network to monitor disuruh dicentang semua ya. Select all saja lalu start SQL-nya. Oke, nah perhatikan di sini ya. Kita sudah ada alert di sini ya, sudah ada alert, saya perbesar ya, sudah ada alert di sini. Kita akan menganalisa ya, alert 5.2. Jadi saya sort dulu mungkin ya, ya, 5.2. Mana ya 5.2? Ups. Ke bawah. Nah, ini dia ya, 5.2 ya. Itu saya sortnya by tanggal biar dia. Ya, saya sortnya by tanggal ya. Jadi sama ya, kita fokus di 27 Januari di sini. 5.2, silakan Anda lihat di sini ya. 5.2 itu kalau kita lihat event message-nya ini redirector leading to EK. Ini tadi ya yang exploit kit-nya tadi EK, dia redirector. Oke, kita bisa lihat di sini kalau Anda mau lihat alertnya ya. Jadi ini termasuk dalam apa ya? Kita bisa show paket data, show rules. Nah, ini dia. Ini masuk dalam apa? Ini sama ya, kalau kita lihat tadi seperti yang itu, dia masuk dalam apa? Sama. Dia masuk dari rig exploit. Harusnya di sini ada ya. Sebentar. Dua kan? Sebentar kita lihat dulu itunya. Betul ya, EK 16. Alert signature. Kita bisa scroll ke alert signature. Sebentar. Di mana tadi ya alert signature-nya?
Ini ya Trojan, terus dia malware family-nya pseudolark ya, pseudolark. Oke. Tapi di sini dibilang according to event, ini apa sih ini exploitnya? Oh, dari sini, oke. Nah, sorry, dari saya sudah sebutkan sebenarnya tadi. Jadi ini adalah rig exploit EK, ya. Ini rig exploit EK, itu yang di sini. Kemudian di sini di labeling attack ini, Trojan activity ini kira-kira apa lagi dia ini? Dia ini ransomware server, ya. Ransomware server. Sebentar. Oke, kita bisa lihat dari sini dia itu ini ya, ransomware server. Jadi ternyata di sini pada tanggal 1 Januari 27 Januari 2017 ini kita analisis bisa dari event message-nya dulu. Nah, dia masuk dalam apa? Dia masuk dalam ini kategori rig ya, rig EK. Kemudian dia apa? Trojan, dia ransomware server. Nah, dia lihat dari event message ini cara bacanya gitu. Oh, oke, saya baru paham juga. Jadi dilihat dari sini event message-nya. Oke. Jadi dengan hanya melihat event message saja kita sudah bisa analisis sebenarnya ya, sudah dibuatkan. Jadi ternyata ini squil ini sepertinya sudah ada rule-rule ya yang dibuat untuk mengidentifikasi. Jadi kalau alert ini dia langsung baca gitu. Ya, beda dengan tadi di Kibana kita harus ke apa tadi ya? Ada ya, kita klik tadi terbuka tab baru kita bisa lihat nama-namanya. Kali ini sudah langsung ya, ada event message-nya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk melihat transkrip. Nah, transkrip dari mana? Transkrip dari event 5.2. Oke, 5.2 ini kita klik, lalu kita lihat transkripnya. Nah, apa ini isi transkrip? Nah, ini isi transkrip ternyata sama seperti yang tadi, yang cap ME-nya. Jadi di squil juga sama ya, kita bisa analisis ini script ME-nya. Apa yang kita lakukan di sini? Jadi ketika kita menganalisis di sini, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kalau Anda bisa lihat sini itu user ya, udah bisa kelihatan ya. User itu mengakses bing.com, dia lakukan search dengan keyword home improvement remodeling your kitchen. Lalu dari hasil itu ya dia klik yang ini, dia klik homeimprovement.com ya. Dia klik homeimprovement.com. Nah, kemudian dia mengunjungi website ini homeimprovement.com ya. Oke, gitu. Itu ya. Oke, berikut disuruh analisis yang 524. Kita akan lihat dari event message-nya ini ya, leading ini kita diminta untuk melihat transkripnya. 5 berapa tadi? Sorry. 524 ya. 524 kita lihat juga transkripnya. Nah, apa yang disuruh di sini? Disuruh di sini adalah kira-kira request apa yang dilakukan. Nah, ini 1.1 ya, get request. Nah, 1.1 get request berarti dia ada request apa? File ya. File ini file apa? Nah, kita bisa lihat filenya itu adalah dlejs.js ya. dlejs.js filenya. Mana itu ya? Sorry. Oke, kita bisa search di sini .js. Ini dia. Nah, ini ya. Jadi dia 1.1 dia filenya ini dle_js.js. Oke, lanjut. Apa URL referrer dari host website? Jadi URL ini kalau Anda bisa lihat, kita analisis di sini dia home improvement ya, referrernya ya di sini. What is the URL for the referrer? Jadi referrernya ini, kemudian hostnya apa? Jadi referrernya kita sudah tahu ini, bisa lihat di sini. Lalu hostnya apa? Hostnya itu adalah ini, retrotrip.visionurbana.com.va. Itu ya jawabannya. Lalu bagaimana kontennya di encode? Nah, kontennya ini di encode dengan menggunakan ini ya, except kontennya menggunakan gzip ya, gzip atau gzip. Oke, lalu disuruh close transkripnya. Lalu kita akan coba analisis di sini yang 525. Kita disuruh open transkrip lagi. 525, where are you? Ah, ini dia. Kita disuruh open transkrip lagi.
Oke. Nah, kira-kira ada berapa request, ada berapa respons? Nah, ini kan saya katakan tadi biru request, merah respons. Jadi ada 3 request, 3 respons. Jadi birunya ada 1, ya, merah biru ada 2, ada 3. Harusnya 3 ya. Bentar. Nah, ini 3 ya. Jadi setiap ada biru ada merah, jadi berarti 3 request, 3 respons, ya, 3 request, 3 respons. Nah, di yang pertama apa yang di request? Nah, yang di request ini get vivaldi.95ec, ini ya, 95ec. Kemudian siapa yang merefer? Yang merefer ini yang website ini. Jadi waktu dia tadi buka Bing, dia buka ini hasil Bing ini home improvement, lalu dia klik ini ya, yang page ini yang di remodeling your kitchen cabinets. Itu nanti dia requestnya ke sini sebenarnya, hostnya ke tiu.benme.me. Ya, kemudian apakah itu respons itu di encode? Yes, di encode. Menggunakan apa? Ngisip juga ya, sama seperti tadi. Kemudian request yang kedua apa? Oh, request yang kedua kita lihat berarti request yang kedua ini. Nah, ya. Request yang kedua ini Vivaldi. Oke. Oke. Lalu hostnya apa? Hostnya ini sama ya, tiu benme. Encode, yes, di encode menggunakan gsip juga. Itu yang kedua. Third requestnya, oke, yang paling bawah ya, berarti third request. Nah ini dia, third requestnya adalah ini. Sebentar. Ya ini, si monkey ya. Si monkey. Referernya siapa? Referernya ini. Mana referernya tadi? Ini ya, tiubenme.com dan seterusnya, panjang ini, dikasih 3 titik karena panjang. Lalu konten type-nya apa? Oh, ini sudah lain. Ini kontennya ternyata application Shockwave Flash ya. Ini kontennya itu Shockwave Flash untuk kontennya. Oke. Lalu ini ya, kontennya Shockwave Flash. Lalu apakah 3 karakter pertama dari input response? Jadi ternyata ini ada sesuatu ya. Jadi ini 3 karakter dari input ini ada CWS. Nah, di sini disuruh cari di Wikipedia kira-kira CWS itu apa sih? Ya. CWS itu apa? CWS itu ternyata untuk, oke, kita lihat sini CWS. Nah, CWS itu untuk file flash ya, atau file.swf. Oke, sip. Disuruh close, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi sekarang kita close transcript, lalu tetap di 525 ya. Lalu kita right click di same ID yang 525 sini. Oke. Lalu disuruh apa ini ya? Sebentar. Choose network miner. Oke, kita pilih network miner. Oke. Apa yang terjadi ini? Oh, ini terbuka ya network minernya. Saya harus perkecil ya. Mana network minernya? Oke. Ini ya sementara dibuka. Kemudian kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat ini files. Nah, di sini ada 3 files. Nah, perhatikan. Jadi ada 3 files. Ada ini ya, index HTML sekian-sekian, dan ada index HTML SWF. Ini ada 3 file ini yang didapat dari tiu.benme. Oke. Jadi ada 3 files. 2 file HTML dan 1 file SWF ya. 2 file HTML dan 1 file SWF. Oke. Oke, sekarang kita akan masih sama, tetapi kita akan coba menginvestigasi menggunakan Wireshark. Jadi tadi nanti kalau kita lihat di sini itu bisa kita buka Wireshark. Nah, ini ya bisa buka Wireshark. Oke, kita lihat lanjut. Sekarang masih di Squeal ya, kita kembali ke alert ID 5.2. Kita akan coba menggunakan alert ID ini dengan membukanya melalui Wireshark. Klik kanan, Wireshark. Asik. Oke. Nah, ini sudah terbuka Wireshark-nya, dan ini sudah ada file hasil capture-nya ya. Bisa, jadi disimpan dan bisa dianalisis dengan menggunakan Wireshark. Nah, di dalam Wireshark di sini dituliskan kita bisa ubah ya formatnya, tapi harusnya sudah ya. Oh, untuk sudah sih, ini sudah sama sih, tapi kita lihat apa sih yang itu.
kita ke view, time display format, lalu date and time. Udah ya, second ya, sudah, saya sudah pilih ya sebelumnya, pilih yang second sehingga tampilannya bisa seperti ini ya. Ada dia punya waktunya juga ya, sampai second didapat, sampai second, sampai detik. Oke, apa yang akan kita lakukan di Wireshark ini? Jadi kan part 3 ini kita akan investigasi menggunakan Wireshark. Jadi kita akan coba filter dulu ya, kita akan coba filter dengan HTTP request. HTTP request. Oke. Ya, kita lihat di sini ada 3 ya, ada 3 apa ya, paket di sini. Oke. Nah, di sini diminta untuk Anda lihat saja ya first paket ya. First paket, lalu lihat di sini di middle-nya kira-kira apa sih ini isinya. Oke, di sini pertanyaan, kira-kira website mana yang sampai user ini akses di sini. Dia buka dari mana dulu? Nah, ini dari Bing ya. Dari Bing, kemudian baru dia klik sini ya. Gitu. Oke. Sekarang kita akan view HTTP objeknya ya. Jadi di sini di Wireshark silakan klik file. Oke. Lalu export object, file, export object. Lalu pilih yang apa, HTTP. Jadi semua yang HTTP ini, yang tadi ini kita akan ekspor ya. Kita ekspor. Nah, di dalam ekspor ini akan ada ya yang tadi ya. Disuruh save di home folder kita. Oke. Di save di home folder, ini sudah ada. Ini saya hapus dulu yang ini ya. Oke. Saya sudah coba-coba. Sama ini juga saya hapus ya. Ntar ini semuanya saya hapus. Ini saya sudah coba waktu yang lalu. Oke. Cancel dulu. Kita save. Nah, ini ya. Remodeling your kitchen. Kita save. Oke. Lalu apa lagi? Oke, sudah. Jadi suruh close sekarang. Suruh close Wireshark-nya. Berikutnya kita akan pergi ke 524 ya, 524. 524 kita akan coba buka lagi dengan cara yang sama. 524 kita buka Wireshark ya. Kita buka Wireshark. Lalu sama juga kita akan filter menggunakan HTTP request. Sama ya. Oke, ini ada satu ya, ada satu. Apa sih? Nah, ini ada file ini yang di request, dele.js. Oke, ini sama, kita ke file lagi, export object HTTP, disimpan juga di home directory kita, file JS-nya. Oke, jadi sudah ada 2 file. Oke, kemudian apa lagi di sini? Disuruh close. Sekarang yang 525. Oke. Oh, ini di sini ya. Udah jadi kolom di sini. Jadi ditambahkan, oh sudah 2. Bentar. Gimana hapusnya? Remove. Nah, ini dia. Sudah. Oke. Oh, sorry, bukan itu. Host information-nya. Ini lalu sebentar. Packet detail area, hypertext, right click the host information. Okay, host information. Where's host information? Maybe this one. Ini ya. Host di apply as column. Ini ya. Jadi ada ketambahan ini. Oke. Sudah seperti itu. Lalu tadi di sini tuh
cuma masalah view-nya saja ya. Oke, sudah. Jadi tadi sudah ada beberapa file. Nah, sekarang kita akan coba step 4 ya, step 4. Jadi di Wireshark yang 3 ini, di Wireshark kita export ya file, export object, lalu HTTP. Nah, ini ada 3 ya, ada 3, 2 file untuk HTML dan 1 file untuk Flash. Ini ya, sudah sama. Oke. Oke, sudah sama ya. Oke, kita save ya. Kita save. Sebentar, saya baca dulu ya. Oh, save 3 file semua ya, semua file ini. Ntar saya cancel dulu. Saya save all. Oh, dia ditempe kalau save all ya. Satu-satu kalau gitu. Save. Oke, yang kedua di save. Yang ketiga di save. Udah 2 ya. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu direktorinya home. Si monkey, Vivaldi. Oke. Sip. Jadi sudah ya, kita sudah save. Lalu apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah kita akan coba ini ya, komen ini untuk melihat files yang di save di kita punya directory. Oke. Nah, kita akan mencari file flashnya. Jadi tadi kita sudah save file flashnya ya, file flashnya yang ini itu ada nama filenya dimulai dengan ini ya, %3FBIW. Jadi kita akan coba menggunakan grep. Yang kita sudah pelajari bahwa grep kita akan mencoba mencari dari file yang ada itu mana yang mengandung beberapa kata ini ya. Oke. Atau yang mengandung file ini. Oke, jadi kita buka. Oke, tidak ada terminal ya. Kita buka terminal dulu. Di sini ya. Oke, harusnya di sini. Sip. Kita ls min l terus grep spasi min i si monkey. Nah, ini dia ya. Ini filenya dimulai dengan tanda persen lalu isinya seperti ini ya. Oke. Nah, yang akan kita lakukan ini sudah sama ya. Terakhirnya 1166. Selanjutnya kita akan mencoba generate ya. Generate seperti di sini dikatakan kita akan membuat hash dari file malware tadi ya. Kita akan buat hashnya dari file tadi. Jadi kita bisa ketikkan saja ini SHA1 SAM ya. SAM kemudian nama file yang dimulai dengan %3. Oke. %3 FBIW. Oke, seperti ini ya. Lalu di enter. Oke. Sudah di enter, nanti harusnya akan muncul dari file ini kita akan lihat generate SH-nya. Ini ya. Ini sudah ada. Ini Anda lihat ini 97A0 dan 97A8 dan seterusnya. Ini ya hasil dari komen ini. Ini kita dapatkan outputnya ini. Oke, apa yang akan kita lakukan dengan ini? Oh ya, kita juga dikatakan dapat generate hash value ya, hash value-nya dengan menggunakan network miner. Oke, mari kita coba ya. Kita coba tadi kan ini yang 525 ya. 525, terus kita klik kanan lalu network miner. Oke. Nah, network minernya sudah terbuka. Kemudian pilih tab files ya. Oke, tab filesnya. Lalu kita lihat ya, hashingnya di mana? Cara melihat hashingnya. Kita lihat perintahnya. Right click the file SF extension and then select calculate. Oke. Jadi kita bisa right click.
lalu calculate MD5 SH. Oh ya ya. Jadi kita bisa mengenerate hashnya baik dari komen tadi SH1 sum, atau kita bisa gunakan network miner. Ya, caranya tinggal buka network miner ya dari event ini. Saya ulang, klik kanan network miner. Oke, nanti akan terbuka window network minernya. Ke file tabs ya, tab, lalu ini filenya kan, kita klik kanan lalu calculate MD5. Nah, ini ya. Ini dia. Ini ya, SH1-nya tadi kan kita pakai 97A8033. Oke. Itu hanya menunjukkan sama ya. Ini dia 97A8. Oke, sama ya. Oke, selanjutnya apa yang akan kita buat? Jadi hashnya harusnya sama ya. Hash value-nya should be the same. Oke, sama. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk membuka ini ya. Kita suruh membuka virustotal.com. Berarti kita akan copy ini ya. Kita akan copy hashingnya. Kita disuruh buka virustotal.com. Buka dari Chromium. virustotal.com. Oke. Lalu kita tinggal copy ya, copy search ya, di menu search, lalu tinggal paste. Kita paste hashingnya, kita enter. Nah, ini dia ya. Jadi kita bisa kita bisa analisis juga dari sini. Dari sini ternyata. Oke, kita lihat di modul dulu ya. Nah, kita lihat di modul bahwa SWF ini, file SWF ini masuk dalam kategori apa? Ya, dia masuk dalam kategori, dia masuk dari kategorinya RIC ya. RIC EK. Oke, banyak ya kita. Jadi ini setiap deteksi yang dilakukan oleh entah itu antivirus atau apa ya, itu dia deteksinya sebagai nama ini ya. Contoh tadi di Unlab itu ini ya. Kita bisa lihat di detail juga ya, di detail. Dia bisa dianalisis ya. Oke. Ini banyak ya. Ini ada link-linknya juga ya dari community. Jadi ini virustotal.com, kita tinggal masukkan saja hashnya, nanti bisa didapat. Jadi ternyata itu file flash ini ya. File flash ini dari hash yang kita masukkan tadi itu masuk dalam kategori apa? Kategori RIC ya, atau Trojan ya. Itu informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di sini, nanti bisa dijawab berdasarkan yang kita dapati ya. Bisa dijawab berdasarkan yang kita temui. Jadi contoh di sini kita disuruh untuk close browser dan Wireshark, lalu lihat di alert 537. Oke, coba kita close dulu ya. Close ini virus totalnya. Terus di sini ya di SGUIL kita lihat alert 537. Oke. Lalu pivot ke Wireshark. Ini Wireshark terbuka atau tidak? Oh, ada terbuka ini. Kita close dulu Wiresharknya. Kita klik kanan lalu Wireshark. Oke. Lalu kita lihat HTTP request. Oke, kita filter HTTP requestnya. Nah, ini ada 3 ya, ada 3. Lihat ya, ada berapa alert di sini. Get post get, betul ya. Get post get. Perasaan ini sudah ya. Oke, nah, apa-apa kita ulang saja ya. Ini ya tadi get post get, kemudian oke. Iya ya, ini filenya SWF ini pasti ya. Ini yang tadi kan yang kita sudah analisis. Oke, jadi ini get post get. Oke. 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 Jadi kita disuruh untuk export dulu untuk SWF-nya. Jadi ini ternyata berbeda ya. Jadi mirip seperti tadi tapi berbeda. Kita save dulu ini. Kita save SWF-nya. Ini mulai dengan apa ya pertama ini? Biar sebentar tidak lupa.
Dia nama filenya pertama, maaf ya saya punya keyboard tidak ada itu. Oh sama ya, 3FBW. Oh tapi dia Amaya. Oke, kita save aja ini. Kita save. Oke, lalu saya tidak mau pakai cara komen ya, ada cara lebih mudah. Klik kanan, network miner. Oke. Di file tab sini, file tab, lalu di terakhir sini kita klik kanan, calculate MB5. Asik. Oh sama juga ya, ini sama. Saya copy, baru buka browser, virus total lagi. Oke. Sama ya, sama karena saya lihat hashingnya sama ya, hashingnya sama. Di sini saya dapat hashingnya 97 A80, terakhirnya 290. Yang di atas tadi 97 ya, sama ya, sama. Jadi disuruh untuk examine sama juga ya, sama filenya. Nah, jadi kalau di pertanyaan di sini kira-kira yang barusan saya buat ini dan yang di sebelumnya itu sama atau tidak? Sama ya. Walaupun file name-nya berbeda, tetapi hashingnya sama ya. Artinya malware-nya sama, hashingnya sama walaupun dengan file name yang berbeda. Oke. Oke. Nah, di sini di Squeal. Oke, kita balik ke Squeal ya. Kita balik ke Squeal. Oke, dikatakan sini ada 4 alert terakhir di tahun 2017. Bentar, ini ya, 4 alert terakhir 2017 Januari. Ini 1, 2, 3, 4. Kita perbesar dulu ya. Oh ini ya, ada Trojan ransomware, lalu ada DNS query. Oke. Nah, ini DNS query bisa saja DNS exfiltration ini ya. Sama juga mereka tapi gunakan hexa. Tapi kita akan itu di lab sebelumnya ya, di 272 berapa ya? 12 kalau tidak salah. Oke. Sepertinya begitu ya. Ada DNS exfiltration lalu mereka meminta untuk kan bisa di mereka. Oh iya ya. Jadi top ya, top domain. Top domain bisa saja mereka DNS exfiltration, lalu itu sudah dibuat jadi hexa, lalu mereka request ya, kan DNS, mereka request HTTP untuk mengambil file tersebut. Nanti mereka bisa gunakan untuk apa ya? Untuk hashdump ya, hashdump gitu. Oke. Oke. Apa lagi? Oh, atau ini apa ya? Communication ya dengan malware server. Oke. Oke, coba kita lihat ya, di sini dikatakan examine last alert. Oke, last alert ini, last alertnya ini di tanggal 27 Januari kita examine dengan menggunakan Wireshark. Diminta untuk examine dengan menggunakan Wireshark. Oke, coba kita HTTP ya, HTTP request. Kita filter HTTP request. Nah ini ada sesuatu file export object HTTP. Nah ini dia ya. Ini apa ini? File name-nya EE7EAD39. Betul ya, EE7ED39. Ini file apa dia ini ya? Ada file. Oke, kita bisa lihat ini file apa. Saya lihat dari Squeal ya, walaupun tidak ada di modul. Saya lihat dari network miner. Oke, network miner ini bagus ya. Network miner. Oke, ini dia filenya.
Ah, ini nama filenya. Oh, file HTML ya. File HTML ini. Oke, EE7E AD39. EE7E AD39. Nah, ini di modul salah. Harusnya E dash lalu AD39. Oke. Nah, tidak terasa sudah sampai di part terakhir, part 4. Kita akan coba examine ya, exploit artifact ya. Kita akan coba examine exploit artifact. Jadi artifactnya ya, ternyata bukan tools artifact. Yang maksud ini adalah kita akan examine exploit artifact yang sudah didapatkan. Saya pikir artifact itu tools. Oke. Kita akan di sini diminta untuk membuka file remodeling kitchen cabinet menggunakan text editor. Oke. Kita ke directory home. Mana tadi ya file ini ya? Kita buka. Oh sorry, ini kita buka di browser ini. Saya harus buka menggunakan text editor. Klik kanan, open with gedit aja. Bisa buka dari komen, bisa buka juga dari sini. Kebetulan sudah buka juga ya dari apa ini? Oke, apa yang akan kita lakukan di sini? Nah, dikatakan di sini, coba find ya two places in the web page di sini yang di .html ini. Kira-kira mana dari part ini yang ada attack-nya? Oke, kan tadi JavaScript ya, berarti kita cari yang ada scriptnya. Cepat saya buka yang ada tag scriptnya. Oh ini dia. Nah, ini ya scriptnya. Oke, ini harusnya bisa di view ya, gedit ini sebentar ya. Saya bisa view highlight sebentar ya. Nah ini HTML. Oh sudah ya HTML, tapi dia punya tab kok. Sebentar ya. Bisa diatur ya gedit ini. Viewnya tools. Nah udah nggak apa-apa ya. Ini ya mulai dari sini scriptnya sampai di sini. Oke, ini scriptnya. Jadi ini yang apa ya, area yang drive by attack script. Kemudian yang kedua adalah yang iframe ya. Jadi di dalam website tadi yang home improvement itu dia ada memasukkan iframe ya. Iframe, kita cari sini iframe ya. Take iframe. Nah, ini dia. Nah, jadi dia directnya ke sini. Iframe ini ke sini. Ini ya. Jadi dua ini ya. tiu.bandme. Jadi pertama ada di kita analisis ini ya, artefaknya. Yang pertama ini ya, iframe. Ini dia refernya ke sini di u.bandme.com. Lalu ada script ya untuk mendownload file JS tadi. Ini script ya. Oke, scriptnya. Oke. Anda bisa gunakan JavaScript Beautify, bisa kelihatan bagus sih. Itu yang saya mau cari tadi. Kalau di sini tidak ada gedit. Oke. Sudah kita dapatkan apa lagi? Nah, kita disuruh buka ini. Disuruh buka file .js-nya. Oke. Ini sudah selesai, saya tutup saja ini. Mana file? Oke, ini file .js-nya kita buka pakai text editor. Nah, ada apa dalam sini? Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada fungsi write-nya, dokumen JavaScript write-nya. Mana ya? Emang ada ya? Oke. Apakah ada? Oh, ada ini ya. Oh, di depannya. Dokumen write. Jadi artinya dokumen.write ini. Oh, ini isi JavaScript tadi. Dia akan ini ke sini ya. Dia akan dia trigger untuk membuka iframe ini ya, untuk membuka iframe ini. Jadi nanti di website itu ada ini, ada ada view atau ada tampilan dari ini tiu.bandme.com. Betul ya? Oke. Kemudian jadi kan bisa untuk deteksi ya, bisa untuk deteksi. Jadi ada yang mungkin menggunakan rules untuk deteksi kalau ada iframe. Jadi dia pisahkan. Ini ya, dia pisahkan. Jadi kalau kita gunakan apa ya,
mungkin content base atau apa istilahnya itu ya kalau teks itu. Kita gunakan teks. Nih. Dia untuk avoid detectionnya pakai itu. Pintar juga ya. Oke. Oke. Nah, kita lihat buka juga. Sekarang kita buka juga. Ini kita examine artifak-artifak atau yang file-file yang tadi kita sudah save ya. Kita buka yang ada Vivaldi-nya. Oke, kita buka yang ada Vivaldi-nya ya. Mana yang ada Vivaldi? Oke, ini ya, ada Vivaldi-nya. Kita buka pakai apa ya? Text editor juga. Kita buka pakai text editor. Nah, ini dia. Oh, ini web page ya. Apa sih ini isinya? Oh, ya sama ya, iframe juga. Ntar kita lihat. Ya ada iframe, lalu ada hidden ya, ada hidden itu dia start function. Ada ya? Oh, ini ya. Jadi ini ada function start. Ada function start, ada fungsi start untuk membuka itu ya. Dia fungsi itu untuk membuka browser window, jadi bisa buka window browser. Kemudian buat file HTML ya, form. Ini ada form ya, ada form. Lalu ke targetnya itu ke yuri@tiu.benme. Di sini dia. Jadi normal URL-nya. Kita ke atas. Sebentar, kita coba cari ya. Nah, ini dia. Jadi ini ya, variabel ini normal URL-nya. Kalau kita lihat di atas ini, itu dia mengarah ke sini. Wah, awas ya. Oke. Lihat ini. Jadi ada fungsi ya. Jadi ada fungsi start ya. Mana ya? Fungsi start di sini. Oke. Nah, fungsi start ini dia fungsinya dia akan buka browser, lalu ada form, lalu dia post form itu dengan menjalankan ini normal URL. Normal URL itu ini. Ya, ini dia variabelnya. Dia redirect ke sini. Oke. Gitu ya. Gitu kita analisisnya begitu. Oke, nah ini di terakhir cuman reflection, kita bisa analisis tadi dengan menggunakan Wireshark. Jadi kalau Bing tadi ya, kan pertama ini ceritanya begini. Dia search di bing.com ya untuk home improvement. Jadi hasil keluar muncullah ini home improvement. Nah, ternyata di dalam home improvement ini dalam ada malicious iframe. Ya, iframe-nya itu yang tadi sudah dijelaskan. Dia buka browser ya, dia buka di tiu.benme ya. Nah, ini dia jalankan JavaScript-nya ya, malicious JavaScript-nya yang tadi kita sudah lihat. Itu saling berhubungan ya. Nah, sampai di terakhir. Oke. Itu ya, sudah selesai. Jadi dari lab yang kita pelajari ini kita sudah melihat ya, salah ya. Tadi ini dia. Saya balik lagi ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari di sini, kita sudah melihat kita bisa menganalisis malware exploit lewat Kibana. Jadi tadi di Kibana kita sudah lihat lewat browser, visualisasinya, kita bisa lihat report-reportnya ya. Itu jelas di situ di Kibana. Lalu selain itu kita juga bisa dengan menggunakan Sguil. Wah, kalau menurut saya pribadi, saya tertarik di Sguil ya, enak sekali. Kita mau lihat filenya, ini lebih gampang. Kita bisa langsung dari Sguil buka Wireshark, kita bisa buka ada tools namanya Network Miner. Nah, itu saya senang sekali ini Sguil ini ya. Jadi bisa ada hashnya, bisa buka Network Miner, bisa buka Wireshark dari situ. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara untuk melihat ya attack itu dengan menggunakan Wireshark ya. Kita bisa filter by HTTP dan lain-lain. Lalu berdasarkan file tadi yang sudah kita simpan, kita ekspor dari Wireshark, itu kita bisa lihat, kita bisa analisis code-nya ya. Kita bisa analisis script-nya, apa yang dilakukan oleh malware ini ya. Kalau yang tadi kan kita cuma bisa mendeteksi ya. Tapi
mau tidak mau kita harus analisis filenya. Kira-kira apa yang dilakukan malware ini? Oh, tadi kita sudah lihat dia bikin iframe ya, kemudian ada fungsi yang dipanggil dan fungsi itu mengarahkan ke form ya, dan form itu juga mengarahkan kemana? Ke website yang lain. Jadi sebenarnya rig yang tadi ya kita bahas rig EK itu dia itu untuk redirect ke multiple website. Padahal di dalam website itu ada apa? Ada malware, ada sesuatu yang di-download, dalam hal ini tadi file SVF. Oke. Mudah-mudahan lab kita yang kita lakukan ini bisa lebih membuat kita paham tentang apa itu malware ya, exploit, dan bagaimana kita menganalisis malware atau exploit ya, atau payload sesuai dengan tools-tools yang sudah dijelaskan di modul Kibana, Squeal, Wireshark, dan lain-lain. Oke, terima kasih.